Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, yang hadir pada pengajian di siang hari ini di Majelis Ta'lim Telkomsel. Hari ini tanggal 21 Rajab 1432 Hijriah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan, kebaikan yang banyak di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami hingga datangnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, judul yang dipilih untuk kajian Qasasun Minas Sunnah adalah bab tentang larangan untuk istijal. Istijal artinya terburu-buru, tergesa-gesa. Mungkin juga kepada jamaah sekalian saya memberikan sekian judul kepada panitia Majelis Taklim. Nanti panitia memilih judulnya. Boleh juga mungkin di antara hadirin Bapak Ibu sekalian mengusulkan kepada saya melalui SMS umumnya mengenai judul yang ingin dibahas ya. Jadi kalau ada masukan dari jamaah sekalian persilakan mengusulkan judul untuk kajian Qasasun Minas Sunnah. Ada nomor telepon saya di kopian yang dibagikan. Hadirin rahimakumullah, istijal artinya terburu-buru, tergesa-gesa. Dalam agama juga satu sisi kita dianjurkan untuk menyegerakan sesuatu. Perbuatan baik bagusnya disegerakan. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebuah hadis Nabi Rasulullah bersabda, badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah untuk berbuat kebaikan. Yang baik-baik, yang bagus-bagus disegerakan. Menyegerakan perbuatan baik itu bagus ya. Yang baik-baik disegerakan itu baik. Namun jangan istijal. Namun jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Bahkan ada keterangan al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari syaitan. At-ta'anni minas salamah wal ajalah minasyaiton. At-ta'anni artinya hati-hati, pelan-pelan ya. Bukan pelan-pelan apa sih? Pokoknya nggak buru-buru lah. Itu membawa keselamatan, sedangkan terburu-buru, tergesa-gesa merupakan bagian daripada godaan syaitan. Baiklah, kita mulai kisah pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah detailnya bisa dilihat di kopian kita yang menceritakan sahabat Khabbab ibn al-Arat. Rasulullah bersabda di ujung cerita nanti, kata Nabi, walakinnakum tasta'jilun. Kalian tuh orangnya maunya buru-buru aja. Kenapa Nabi bilang begini? Seorang sahabat yang bernama Khabbab mendatangi Nabi SAW. Kata Khabbab, syakauna ila Rasulullah SAW. Kami mengadu kepada Nabi perihal beratnya penderitaan, beratnya ujian di awal-awal dakwah Islam. Kemudian kata Khabbab, aku mendatangi Nabi wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Nabi sedang rebahan di dekat Ka'bah. Aku katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastansiru lana. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memohon an-nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, minta kemenangan disegerakan. Ala tad'u lana, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar kita segera diberikan kemenangan, kesuksesan. Mendengar ucapan Khabbab, faqala, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Khabbab, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi faja'ala fiha thumma yu'ta bil minshar.
wahai Khabbab, ada orang sebelum kalian lantaran mempertahankan akidahnya digali lubang, ini orang dipendam di lubang tersebut, faja'ala fiha, dimasukin ke dalam lubang, thumma yu'ta bil minsyar, maaf ya, kemudian diambil gergaji gitu, fayudawu ala ra'sihi, ditaruh di atas kepalanya, fayaj'alu nisfain, terbelah jadi dua. Wa yamshatu bi amsyatil hadid, ada orang lain kata Nabi mempertahankan keyakinannya, diambil sisir dari besi, disisir di kepalanya, itu maduna lahmihi wa azmi, sampai terkelupas kulit kepala dari kepalanya. Kata Nabi, ma yasudduhu dzalika an dinihi, itu semua tidak membuat mereka keluar dari agamanya. Kata Nabi, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila Hadramaut. Nanti kata Nabi, kemenangan akan datang, akan muncul keamanan orang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut, dua kota besar di negeri Yaman. La yakhafu illallah, tidak ada yang dia takutin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dhi'bu ala ghanamihi, atau yang paling dia takutin paling juga dia punya domba, takut dimakan sama serigala, itu doangan, selebihnya aman. Di ujung hadis Nabi katakan, walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian orangnya, kata Nabi, maunya cepat-cepat saja, terburu-buru. Kalian orangnya istijal. Rawahul Bukhari. Ini kisah pembuka kita di siang hari ini tentang larangan istijal. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nggak enak buru-buru. Orang kalau makan pelan-pelan, dinikmatin, gitu kan. Buru-buru ngapain sih buru-buru? Punya anak juga kan gitu kan tuh. Mau nggak punya anak langsung kumisan, jenggotan? Nggak mau ya, mau nggak bu? Lahir anaknya langsung ada giginya, langsung ada jenggot gitu kan? Nggak mau. Enak kan punya anak, enaknya kapan tuh? Tuh lahir masih kecil, lucu. Walaupun udah gede kadang-kadang nyebelin banget ya anaknya. Tapi kalau kecil gitu tuh, jadi proses. Jadi jangan istijal. Mungkin yang sedang meniti karir, capek, kadang-kadang ditegur oleh bosnya, kadang-kadang salah, sabar. Mungkin kalau teman kita yang mengeluh, Pak saya capek banget lah. Apa jawaban kita? Walakinnakum tasta'jilun. Kamu ini istijal orang, nggak sabaran. Kamu baru diomelin, aku lebih dari diomelin dulu, begitu ya. Walakinnakum tasta'jilun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Al-Ahqaf surat 46 ayat 35. Kata Allah kepada Rasulnya, bersabarlah engkau kama sabara ulul azmi, sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Nabi ulul azmi, umumnya semua nabi kan sabar-sabar. Ada yang top-topnya sabar, 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini the big five. Ini sabar banget. Namanya ulul azmi, azam tekad artinya. Azam tekad, azmun azam. Fa idza azamta tawakkal. Kalau sudah tekad bulat, tawakal kepada Allah. Jadi memiliki tekad yang kuat. Umumnya nabi-nabi juga sabar, ya. Maka kita hendaklah jangan istijal. Allah suruh Nabi 2 hal. Pertama, fasbir, bersabarlah. Yang kedua, wala tasta'jil, dan jangan istijal. Ada orang sabar tapi istijal. Jadi tidak cukup sabar namun jangan istijal. Ada kisah Nabi siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini sahabat seperti Rasulullah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ayub. Tahu nggak Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihissalam, apa musibah yang diterima Nabi Ayub? Sakit ya, kulitnya rusak kan, keluarganya ngerawat apa kabur tuh? Anaknya kabur, istrinya kabur, istrinya kabur ngerawat bu. Kabur istrinya ya, perempuan yang luar biasa kalau perempuan ya. Oh laki-laki mah enggak ya, kalau laki-laki ya. Nikah nih, istrinya sakit, dirawat nggak? Dirawat kalau laki-laki mah. Sabar. Ada nggak bu cerita seorang nabi, istrinya sakit, nabinya kabur, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Coba ada nggak? Nggak ada. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Sakit Nabi Ayub ya.
Istrinya ngerawat mau kabur tuh. Luar biasa ya. Sabar banget kalau laki-laki Nabi Ayub ya. Contoh, pas Nabi Ayub sembuh, kan istrinya datang ya, minta maaf ya. Oleh Nabi Ayub dimaafkan gak tuh? Baik banget ya kalau laki-laki itu luar biasa ya, subhanallah. Luar biasa bro. Ini saya bukan ngarang nih, ini tak ada buktinya ya. Saya bukan fiksi, ini emang kisah nyata. Memang kalau dalam sejarah laki-laki itu setia, sabar, luar biasa ya. Subhanallah. Saya tantang nih ibu, silakan, ada nggak Nabi istrinya sakit kabur? Ada nggak? Ada, insya Allah nggak ada. Nabi kalau bukan Nabi banyak. Enggak, umumnya kalau laki-laki setia, kalau laki-laki. Nah ini Nabi Zakaria alaihissalam bertahun-tahun menikah tidak punya keturunan. Bersabar Nabi Zakaria alaihissalam. Dia terus bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak istiqjal. Dan akhirnya dikabulkan Allah memiliki keturunan Nabi Zakaria. Pernah kita bicarakan kan? Bahkan begitu lahir langsung ada namanya Yahya, hidup artinya. Ini kisah pertama mengenai sabar dan jangan istiqjal, jangan tergesa-gesa. Mungkin diantara penyebab kegagalan usaha kita atau pekerjaan yang kita lakukan karena kita istiqjal, tergesa-gesa. Ada beberapa contoh ya. Tadi di antara yang kadang orang tergesa-gesa ada hadis Nabi SAW. Ini hadis, kita lihat hadisnya dulu nih. Buat yang belum silahkan membaca nih. Ya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33." Siapa yang bertasbih selesai salat 33 kali. Yang belum dapat kopiannya masih banyak. Man sabbaha, siapa yang bertasbih 33 kali. Wa hamidallaha 33, dan bertahmid 33 kali. Wa kabbarallaha 33, dan bertakbir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Wa qala, dan dia menggenapkan, wa qala tamamal mi'ah, dia menggenapkan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca demikian, kata Nabi, ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahri, dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala meskipun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan angka. Maka kalau kita berzikir, yakinkan jumlahnya 33. Subhanallah, yakin 33. Kan kadang ada yang subhanallah, 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 subhanallah. Berapa ya? Kadang-kadang itu, kadang-kadang kan. Artinya yakin, karena Nabi menyebutkan angka nih. Nabi bilang subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Bahkan Nabi menyebutkan dan genapkan jadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumituhu ala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap jadi 100. Maksudnya karena emang Nabi nyebutin angka. Mungkin ada Ustaz